Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menggelar fokus grup diskusi dengan tema pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru, Kamis 4 Agustus 2022. Selayang Kabar. Acara yang digelar di salah satu hotel Pekanbaru dihadiri dari pihak PT Yabisa, Polresta Pekanbaru, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Bapenda, Bapeda, dan BEM Universitas. Sebagai moderator dalam kegiatan diskusi langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang mana dalam diskusi ini sendiri salah satu membahas mengenai tarif parkir yang akan naik. Menurut anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai PDI Perjuangan, Dapot Sinaga, wacana kenaikan tarif parkir ini telah lama dan terkendala di masa pandemi COVID-19. Untuk saat ini kenaikan tarif parkir yang akan dilakukan harus adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, apalagi ekonomi masyarakat belum stabil dan ini perlu waktu serta diharapkan pihak perhubungan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat memahaminya. Ketika tarif parkir naik, pelayanan parkir juga harus ditingkatkan dan para pengguna parkir tidak kecewa dan juga kesejahteraan para juru parkir harus diperhatikan. Sebenarnya gini, masalah sudah ada kemarin perdanya 2016 ya kan, tapi kan persoalannya menurut saya untuk saat ini belum lah ya, mengingat kondisi ya setelah COVID ini kan ekonomi kita kan masih merangkak ini kan. Kalau dipaksakan seperti ini saya rasa masyarakat komplain gitu kan, menurut saya gitu kan. Nah itu, tapi kalau nanti ekonomi kita ini sudah berjalan dengan baik dan normal ya mungkin nanti ada keberatan gitu kan. Yang pertama, kedua kan masalah pelayanan. Ya, pelayanan juru parkir lapangan kan belum maksimal gitu kan. Nah, jadi ketika nanti dinaikkan sementara pelayanan di lapangan belum maksimal, ya masyarakat bisa menggerutu gitu. Tapi kalau pelayanannya bagus dan keramaian ini enak gitu kan, jadi masyarakat memberikannya pun tidak susah lah gitu kan. Nah, pertama adalah pelayanan. Saat ini jumlah juru parkir lebih kurang 2.000 orang dan tentu dengan jumlah ini Kota Pekanbaru, masyarakatnya terbantu dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Walaupun demikian penghasilan setiap juru parkir tidak sama. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan dan pihak ketiga. Dengan yang kita laporkan tadi informasi sebanyak lebih kurang 2.000 orang para jukir ini kan sudah memberikan peluang dan ruang untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam kategori ya dalam tanda kutip sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya mereka tadi sudah kita dengarkan juga testimoni beberapa titik berapa yang mereka bawa pulang ke rumah, paling tidak bisa membeli beras, membeli sembako untuk kebutuhan hari itu. Nah, ini menjadi sumber penghidupan mereka. Nah, makanya dari segi finansial ekonomi ini sudah bisa kita dengarkan bersama-sama dari seluruh stakeholder yang menyampaikan tadi. Ada juga pendapat yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan nilai kenaikan tarif kalau seandainya ini kita lakukan, ini juga tidak terlalu tinggi karena kemampuan dari masyarakat yang disurvei tadi yang mewakili dari seluruh konsumen maupun populasi yang ada di Kota Pekanbaru yang menggunakan kendaraan itu cukup mampu untuk membayar di atas 2.000 untuk roda 2 sampai 3.000 sekian. Nah, untuk roda 4 juga cukup mampu untuk membayar di atas 3.000 sampai 6.000 sekian. Nah, kami mengajak bersama-sama untuk berkolaborasi, memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan informasi seluas-luasnya, dengan informasi secara komprehensif. Artinya tidak hanya satu sisi, tidak hanya satu sudut pandang, tidak hanya sepotong ataupun sepenggal informasi, tapi secara komprehensif yang tadi sudah kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Artinya semua ada plus minus. Nah, bagaimana seandainya semua yang plus itu kita angkat, yang minus kita perbaiki, ya kan? Jadi hari ini kan informasinya sudah terang benderang gitu. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Seperti saya contohkan terkait dengan pendapatan, kita sudah hitung. Nah, seandainya hari ini 11 miliar, itu 11 miliar kita pastikan dapat. Karena kita sudah berkontrak. Kontrak itu mewajibkan pada pihak ketiga, apapun ceritanya dia harus
menyerahkan kewajiban itu kepada pemerintah. Nah, layanan juga sudah kita gariskan di dalam kontrak bersama-sama. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, dalam pelaksanaannya itulah yang menjadi kewajiban hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kami terus mengawasi, terus mengkoreksi, terus mengedukasi terkait dengan penyelenggaraan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak ketiga. Dari Pekanbaru, Ismail Lesa TV mengabarkan.